Bu Eni. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik sekali. Bu Eni sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ya. Anak jenengan baik sekali hari ini. Pasti sudah siap untuk melakukan coaching ya? Iya. Nah, sebelum Pak Erwin melakukan coaching, nanti ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Di sini karena selaku saya sebagai observer dari Pak Erwin, itu nanti akan ada beberapa hal yang menjadi rubrik penilaian dalam observasi yang nanti akan kita lakukan, yaitu coaching yang Pak Erwin lakukan. Nah, untuk rubrik penilaiannya nanti di sini ada 3 hal, Pak. Yang pertama itu nanti Pak Erwin melakukan coaching sesuai dengan prinsip coaching itu sendiri atau tidak, yaitu kalau Pak Erwin masih ingat itu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga ada memaksimalkan potensi. Untuk rubrik yang kedua yaitu memiliki kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu present atau kehadiran kamu, nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang sesuai dengan teknik rasa. Nah, untuk yang ketiga itu melakukan coaching sesuai dengan alur deadline. Nah, itu ada 4, dengan pasti sudah tahu. Itu ada tujuan, identifikasi, ada juga rencana aksi, dan nanti tanggung jawab. Nah, dari ketiga poin itu saya harapkan nanti Pak Erwin bisa ada semua. Sudah siap ya? Siap. Nah, tapi sebelum jenengan melakukan coaching nanti saya akan bertanya sedikit agar tujuan coachingnya itu nanti akan berjalan. Yang pertama itu dari kompetensi yang sudah ada tadi, itu kira-kira mana kompetensi nanti yang akan Pak Erwin gunakan dalam coaching? Iya. Saya berencana untuk kompetensi yang saya kembangkan dalam coaching itu nanti itu di kompetensi intinya Bu, yaitu kita menghadirkan secara penuh di presensia, kemudian saya akan menanyakan pertanyaan berbobot. Itu nanti fokus saya di kompetensi inti itu Bu, fokus saya. Oke, dari kompetensi inti yang tadi sudah, yaitu kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot, mana yang akan menjadi titik berat salah satu kalau disuruh untuk memilih? Ya, nanti saya akan berupaya di situ, saya akan mencoba untuk menggali dengan pertanyaan berbobot. Itu fokusnya di situ, nanti terhadap coaching saya. Ya, semoga diberi kelancaran. Insya Allah lancar ya. Nah, tadi sudah pertanyaan berbobot, jadi yang akan menjadi spesifik yang observasi itu pertanyaan berbobotnya ya. Nah, Anda akan mengatakan bahwa pertanyaan berbobot itu akan berbobot. Itu indikator ketercapaiannya itu seperti apa? Iya, pertanyaan berbobot nanti saya berikan kepada coach. Di situ indikatornya adalah ketika coach mampu mengolah pertanyaan saya, kemudian beliau itu nanti bisa menjawab. Dalam hal ini jawabannya adalah sebuah solusi yang hadir dari pemikiran beliaunya si coach. Saya kira seperti itu indikator yang menurut saya nanti bisa digunakan. Sangat luar biasa sekali ya Pak Erwin. Semoga nanti Anda bisa menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan harapan kita masing-masing. Dan untuk pra-observasinya saya rasa sudah cukup. Setelah ini silakan untuk menyiapkan untuk kita berobservasi bersama dan coaching, dan kita nanti akan hadirkan coaching. Ya, baik. Terima kasih. Oh iya, sudah siap. Sudah siap. Ya. Silakan. Ya. Pak, pagi. Selamat pagi Pak Sayo. Iya, selamat pagi. Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah luar biasa. Semoga sehat selalu. Tadi kelas? Iya, tadi dari kelas Pak ini Pak menemani anak-anak. Bu Emi silakan duduk. Terima kasih Pak Sayo. Iya. Sudah datang ke sini. Kita dalam rangka bertemu. Bu Emi sehat ya Bu Emi? Alhamdulillah luar biasa sehat. Ya, di momen ini karena kita sekarang sedang sibuk-sibuknya dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran luar biasa. Pasti dari Pak Sayung, Bu Emi, kita semua banyak hal yang harus kita persiapkan, banyak hal kita usahakan. Pak, gimana? Pagi ini kita mau ngobrol apa ini? Gini Pak, saya itu punya sedikit masalah di pembelajaran mata pelajaran saya itu Pak, yaitu penggunaan wifi yang ada wifi ya bahasanya wifi kalau wifi bahasa Indonesianya ya. Nah, penggunaan wifi di sekolahan itu kan belum maksimal karena di pelajaran saya itu ada materi teks prosedur yang menurut saya itu ketika optimalnya pelajaran itu menggunakan aplikasi, salah satunya itu Canva itu Pak. Nah, dari
masalah ini kok karena wifi sekolah nggak bisa dipakai itu jadi kurang maksimal gitu Pak. Begitu. Hasilnya itu kurang maksimal. Jadi Pak saya ini hadir dalam rangka untuk membicarakan tentang wifi yang kebetulan menjadi kendala karena Pak saya membutuhkan itu untuk sarana pembelajaran. Betul. Kemudian wifi-nya kurang lancar gitu. Iya. Kira-kira nanti ketika kita ngobrolnya sudah selesai Pak, saya ingin mendapatkan apa? Yang jelas saya bisa bercerita ya Pak, karena nggak semua teman itu bisa diajak bercerita dengan nyaman, enak, itu yang pertama. Yang kedua ya nanti harapan saya tetap ada solusi dari permasalahan saya, ada gambaran-gambaran ke depan untuk apa ya pemenuhan pembelajaran yang khususnya untuk anak-anak itu supaya bisa maksimal hasilnya. Baik, saya bisa memahami itu. Ya, terus ini menarik sekali Pak saya. Mungkin ini juga kita harus sadari bersama. Menurut Pak saya itu idealnya kalau wifi itu untuk pembelajaran yang bagaimana? Ya begini Pak, kan sesuai dengan semboyannya KHD itu salah satunya kan kita bisa mengembangkan bakat anak dan bakat alam dan bakat zaman. Nah, kalau bisa itu kan kita sudah mulai ke bakat zamannya Pak, kita menggunakan internet, teknologi yang ada sehingga anak bisa menikmati fasilitas sekolahan yang ada, salah satunya kan wifi itu. Nah kalau bisa minimal ya 80 sampai 90% anak dalam satu kelas itu bisa memegang internet tanpa harus menggunakan kuotanya sendiri seperti itu kan. Jadi di sini Pak saya ada keinginan. Iya. Harapannya adalah ketika bagi sekolah kita untuk bisa memenuhi anak, paling tidak di angka 80 sampai 90%. Iya. Kalau saat ini menurut Pak saya di angka berapa sih Pak dari 0 sampai 100% pemanfaatan wifi untuk anak? Kalau pemanfaatan wifi-nya sendiri malah justru masih nol Pak, karena memang di kelas itu nggak terjangkau sehingga anak-anak itu masih menggunakan paket data sendiri. Kebetulan sudah saya komunikasikan sama orang tua Pak untuk masalah ini, karena setelah saya komunikasikan ke sekolah memang belum ada tindak lanjut, sehingga memang saya bergerak sendiri untuk berkomunikasi dengan wali murid, khususnya pelajaran saya ketika materi saya itu untuk memberikan paket data untuk anak. Ya, paling ya yang sudah bisa menggunakan paket data itu baru 50% atau 30% malah Pak dari seluruh kelas, sehingga saya menggunakan tutor supaya menurut saya itu lebih efektif seperti itu Pak. Kalau boleh tahu nih Pak saya selama ini apa yang Pak saya sudah mencoba untuk mengantisipasi keterbatasan pemanfaatan wifi ini? Karena terutama untuk kepentingan pembelajaran Pak. Ya itu salah satunya itu tadi Pak. Yang pertama menggunakan paket siswa yang punya paket data sekaligus dia sebagai tutornya. Kebetulan yang punya paket data juga sudah sedikit ada ilmu untuk aplikasi Canva-nya sehingga bisa memberikan ilmunya dengan mengajari teman-teman yang belum mampu. Yang pertama, yang kedua tadi yang saya sampaikan kita sudah mengurusi orang tua wali murid. Jadi ketika pelajaran saya untuk memberikan paket data seperti itu. Jadi dari sekolah memang belum ada Pak. Iya. Menurut Pak saya sendiri apa sih Pak sejauh apa urgentnya ketika anak itu harus memakai internet ketika pembelajaran, kemudian ya terutama harus pakai Canva. Ya, karena melihat gini Pak, fungsi HP itu sendiri kan sekarang menurut saya itu banyak disalahgunakan. Anak pakai HP itu digunakan untuk ya satu nge-game dan seterusnya. Apalagi di sekolah saya itu kan sudah diperbolehkan pakai HP. Nah itu salah satunya untuk bahasa Indonesia nyelimurnya itu apa? Untuk bisa mengarahkan ke hal yang positif. Apabila anak sudah bisa menggunakan aplikasi Canva, itu harapan saya itu nanti juga penasaran membuat ini itu dan sebagainya, melihat dari sisi positif penggunaan HP itu sendiri. Bagaimana respon anak ketika
pelajaran Pak Cahyo, kemudian mereka pakai internet, terus ya, mereka pakai Canva. Ya, yang jelas karena memang nggak 100% sudah mengetahui ya Pak, ada beberapa anak yang sudah mengetahui di situ. Ternyata ada sisa-sisa anak yang belum pernah menggunakan aplikasi itu. Ternyata loh, ini aplikasi sangat menarik ya Pak. Ternyata mereka juga baru tahu gitu Pak, sehingga oh berarti saya punya kesempatan untuk menjadi desain grafis ini ya Pak. Nah di situ ada ilmu baru, mungkin Pak justru nanti kedepannya jadi pekerjaan untuk anak itu sendiri. Gambaran-gambaran teknologi yang mereka belum tahu sebelumnya sekarang sudah bisa, apalagi digunakan untuk pembelajaran itu bagus menurut saya. Iya. Apa yang dilakukan Pak Cahyo ketika belum ada fasilitas sekolah, terutama belum mencukupi? Benar tadi Pak Cahyo sudah melakukan tindakan menginisiasi bagaimana caranya. Tapi masih dalam keterbatasan itu apa yang dilakukan Pak Cahyo? Yang pertama maksimalkan ya. Iya, yang pertama memang saya mengenalkan contoh materi teknik prosedur yang sudah menggunakan Canva. Nah, saya tampilkan seperti itu. Contohnya contoh sudah jadi. Iya, contoh sudah jadi. Kok bisa membuat gambar yang ada nasi goreng, misalkan materi nasi goreng terus tahap-tahapnya kayak gini kan, anak banyak yang caranya bagaimana itu merangsang. Oh ternyata pakai aplikasi ini. Dan saya tanya awalnya siapa yang sudah pernah menggunakan aplikasi ini, ternyata ada Pak. Dalam satu kelas itu 2 sampai 5 itu sudah pernah. Nah itu tinggal kita kali saja anak yang sudah bisa, meskipun masih dasar tapi nanti bisa jadi tutor sebaya. Dan di sini juga ada saling berbagi Bu. Dari 5 yang punya paket data itu bisa lettering temannya. Di sini juga ada nilai sosialnya juga. Dan menurut saya itu bagus sekali Pak. Pak Cahyo, ini menarik ini. Apakah ada alternatif lain Pak ketika Canva itu membutuhkan koneksi internet dengan keterbatasan, bagaimana cara memakai koneksinya? Apa ada alternatif lain Pak? Mungkin selain berbasis aplikasi misalnya? Ya gini Pak, sesuai dengan materi yang saya tahu itu Pak, ada pemilihan konten sebenarnya atau produk itu. Jadi kemarin memang saya tanyakan, misalkan dari saking nggak adanya kuota, nggak adanya internet, ya boleh deh kamu membuat manual menggambar sendiri. Dan ternyata ya tetap ada saja, malah justru masih ada 5-10 anak. Tapi saya maksimalkan, tolong dibuat yang rapi, yang menarik, jangan sampai kalah dengan yang menggunakan aplikasi. Dan itu sudah berjalan dan nilainya saya anggap sama karena memang maka zamannya seperti itu dan kekurangannya. Dengan jalan seperti itu, apakah menurut Pak Cahyo sudah memenuhi tujuan pembelajaran Pak Cahyo? Kalau saya sudah, karena yang saya nilaikan nggak hanya produk produk menggunakan internet saja, tapi itu kan kebahasaannya. Jadi ketika teknik prosedur itu sudah sesuai dengan prosedur belum. Nah di situ yang saya tonjolkan betul di situ Pak. Meskipun harapan saya kan tetap ke depannya komitmen saya itu pengen menggunakan tanpa semua bisa semua gitu Pak. Iya. Karena dengan keterbatasan ya kita bagi. Oke. Bahkan ada yang sudah melebar Pak, nggak hanya Canva tapi sudah ke video. Jadi video. Jadi ada yang memang dasar sekali karena nggak ada yang sedang di Canva, dan ada yang sudah lebih tinggi lagi menggunakan video yang dia edit dan hasilnya bagus. Baik Pak Cahyo, apa sih Pak yang ingin Bapak lakukan dalam rangka dengan segala keterbatasan yang tadi Bapak sampaikan, dan apa yang akan Bapak lakukan? Yang ke depan gini Pak, jadi proses atau masalah yang utama di sini itu adalah ke wali murid Pak. Jadi awalnya itu wali murid itu ketika anak membawa HP itu kan bayangannya negatif saja ya Pak ya. Ya. Hanya untuk nge-game, hanya untuk internetan yang nggak jelas dan sebagainya. Nah gambaran saya kalau pengen menyamakan persepsi atau kita sosialisasi deh, ketika HP digunakan dengan bijak, khususnya untuk pelajaran itu kan bisa bermanfaat untuk anak. Salah satunya
di materi saya membuat kanva, edit video dan seterusnya. Jadi nanti rencana kedepannya di acara kumpulan komite misalkan ya, nanti ada sosialisasi dampak positif penggunaan HP yang bijaksana. Baik Pak Cahyo. Siapa Pak nanti kira-kira yang menurut Bapak itu akan bisa diajak untuk membantu atau bekerja sama dalam rangka melakukan tindakan yang akan Bapak lakukan nanti? Ya, yang pertama teman sejawat ya Pak, teman rekan kerja. Siapa nanti kalau boleh tahu? Ya kalau saya yang sesuai dengan mapel dulu Pak. Ya. Yang kedua rekan kerja yang memang satu misi, sepemahaman, setujuan lah ya. Artinya kita yang peduli pendidikan, karena memang kita tahu sendiri kadang kalau untuk urusan seperti itu kan kadang ada yang sepilih, ada yang semangat dan seterusnya. Bantuan kerjasama seperti apa yang diharapkan dari rekan nanti yang mau diajak kerjasama Pak Cahyo? Ya, yang pertama ya kita saling sharing tentang ilmu, sharing itu. Terus yang kedua memberikan gambaran kegiatan. Terus kita membuat kegiatan yang direncanakan tentunya, kita mengundang wali murid dan sebagainya. Tentu kan butuh rekan sejawat yang benar-benar satu misi dan tentu kepala sekolah juga. Tapi Bapak yakin ada ya dari sekian banyak kepala sejawat nanti yang akan diajak gitu? Boleh sebutkan nama ini Pak, satu aja. Oke, satu itu kebetulan satu mapel dengan saya itu Pak Rizky Mega. Pak Rizky Mega. Dia juga sudah Baca seperti apa nanti? Ya nanti dari Pak Mega itu. Yang pertama saya juga butuh untuk narasumber mungkin ya Pak. Beliau kan sudah ahli di IT-nya, terus nanti untuk sosialisasi kebijakan penggunaan HP nanti minta bantuan kepala sekolah. Karena menurut saya untuk penyampaian hal itu kan benar-benar orang yang sudah berwibawa, jadi nggak dipandang sebelah mata. Terus gini Pak, saya juga pengen minta bantuan beberapa wali murid yang benar-benar proaktif nantinya untuk kemajuan sekolah. Nah itu nanti juga jadi pembicara atau narasumber untuk wali murid yang lain. Sudah ada bayangan wali murid dari siapa? Sudah ada. Luar biasa. Ya. Ini kebetulan wali murid itu juga pekerjaannya sesuai sama dengan kita Pak Guru, jadi kan memahami. Ini kita sudah mau habis Pak. Ya. Satu lagi, kapan Bapak akan eksekusi rencana ini? Nah ini rencana untuk ke depan ini kan ada jangka pendek, jangka panjangnya ya Pak. Iya. Kalau untuk yang pertama itu yang segera saya memang komunikasi dengan wali murid itu bisa insya Allah 2 minggu ke depan. 2 minggu dari sekarang? Iya dari sekarang. Terus untuk jangka panjangnya kita nunggu ajaran baru, nunggu kumpulan komite. Kita manfaatkan momen itu Pak. Karena memang semua itu nggak bisa instan Pak. Iya. Harus ada perencanaan, strategi juga persiapan yang lebih. Iya. Terima kasih Pak Cahyo, luar biasa. Sama-sama. Untuk penutup sharing kita pagi ini ya. Apa yang sudah Pak Cahyo dapatkan dari percakapan ini? Ya, alhamdulillah Pak, ini saya sudah lega sekali Pak. Sudah bisa bercerita sama Pak Erwin. Jadi saya itu sudah kayak kalau barang yang belum keluar itu rasanya gimana. Nah sekarang sudah lega lah. Sudah lega, tanpa sadar saya bisa memberikan solusi palsu dari saya itu Pak. Nah itu luar biasa Pak Erwin bisa mengayomi saya. Nah ini kan nggak semua teman, nggak semua rekan bisa memberikan hal seperti ini. Ya saya terima kasih sekali Pak. Sudah pelong rasanya. Tapi sesuatu ada ya Pak yang kita dapatkan dari pembicaraan hari ini ya Pak ya. Saya juga semoga nanti program dari masalah berjalan, kita suatu saat akan berjumpa lagi, kita akan lebih bersiap lagi, dan mudah-mudahan untuk program ini beberapa saat nanti kita akan ketemu lagi membicarakan bagaimana hasilnya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Cahyo. Sama-sama. Sukses selalu. Amin. Yang Pak Erwin, Selamat siang Mbak Emi. gimana perasaannya setelah tadi melakukan coaching bersama dengan Pak Cahyo? Perasaan saya bersyukur karena ini kesempatan kesekian kalinya dengan praktek coaching.
saya menjadi lebih tahu sisi mana kelemahan saya, kemudian bagian mana yang menurut saya ini sudah dan perlu dikembangkan lagi. Saya bahagia sekali, Bu. Alhamdulillah kalau benar menikmati ya berarti. Ya. Nah di sini ada beberapa pertanyaan atau ya sebenarnya bukan pertanyaan sih, kita refleksi bersama saja dari hasil observasi yang tadi telah jenengan lakukan yaitu coaching bersama dengan Pak Cahyo. Nah di sini saya ada yang beberapa yang mau saya tanyakan. Yang pertama itu apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching tadi? Tadi kan Pak Erwin sudah melakukan coaching, tadi juga tujuannya Pak Erwin indikator yang pengen dicapai itu kan pengen membuat pertanyaan berbobot. Apakah itu sudah tercapai menurut Pak Erwin? Kalau misalkan sudah atau belum, coba ceritakan. Baik, yang sudah saya lakukan ya Bu. Yang sudah saya lakukan, yang pertama saya untuk kehadiran diri, saya sudah mencoba untuk sebagaimana mestinya. Saya menghadirkan sebelumnya, memposisikan diri sebagai objek, sebagai pihak yang netral dalam hal ini terhadap coaching saya. Kemudian tadi selama alur coaching itu di tahapan ceritanya sudah saya terapkan di situ. Kemudian untuk indikator keberhasilannya di penggalian kepada coaching dengan menggunakan pertanyaan berbobot tadi sudah saya lakukan, dan untuk tingkat keberhasilannya memang belum sempurna Bu, tapi setidaknya itu berhasil ketika coaching saya itu dengan pertanyaan yang saya berikan, beliau bisa menghadirkan atau menginisiasi sebuah solusi yang itu datang dari beliau sendiri. Seperti itu, Pak. Bagus sekali ya. Di sini Pak Erwin sudah menceritakan bagaimana alurnya tadi saat melakukan coaching bersama dengan Pak Cahyo. Di sini saya ada sedikit catatan setelah observasi ya. Yang saya catat tadi saya sepakat dengan Pak Erwin. Pak Erwin sudah hadir penuh tadi, sudah mencoba untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot. Saya setuju sekali. Tadi saya perhatikan juga Pak Erwin sudah pertanyaannya itu selain berbobot juga mengalir begitu saja. Jadi secara tidak langsung alur tirta yang harusnya ada di kompetensi coaching itu sudah berjalan dengan baik. Dan tadi waktunya juga tepat, tidak terlalu lama, tidak terlalu sebentar. Jadi Pak Cahyo tadi bisa mengekspresikan apa yang beliau rasakan, bisa mendapatkan apa yang beliau inginkan, mencapai solusi yang terbaik menurut beliau dan menurut Pak Erwin. Itu sangat bagus sekali. Itu sudah baik, tidak ada catatan yang yang mungkin negatif gitu, tidak ada. Saya menemukan Pak Erwin sudah sangat cocok untuk menjadi coach ya. Mungkin besok perlu saya ini yang malah di coach sama Pak Erwin ya. Bersama-sama Bu. Tentunya dari hasil coaching tadi, Pak Erwin kan tadi pengen menciptakan pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada nggak kompetensi apalagi yang dikembangkan dari Pak Erwin selain pertanyaan berbobot tadi setelah adanya coaching tadi? Khususnya dalam hal coaching ini, kompetensi lain selain berusaha melatih untuk memberikan pertanyaan berbobot, saya di sini ingin jadi untuk menghadirkan diri saya sebagai seorang pribadi yang sebagai pendengar yang baik. Itu kompetensi yang presence ini ya Bu ya, yang meskipun memang beberapa kali kesempatan karena itu tidak selamanya itu kita bisa menjamin diri, kita bisa menghadirkan diri secara penuh. Nah, saya ingin ini di sini saya ingin menjadi seorang yang dianggap oleh orang lain atau seorang coaching begitu adalah seorang yang tepat untuk bercerita. Nah, saya juga saya membayangkan kalau saya jadi seorang pribadi yang fair artinya kalau itu buruk mungkin saya bisa mengatakan itu buruk, kemudian itu bagus ya juga katakan bagus. Ya ini kompetensi itulah yang ingin saya kembangkan Bu Erwin. Luar biasa sekali ya Pak Erwin. Tadi setelah membuat pertanyaan berbobot, pingin present yang harus 100% hadir gitu. Luar biasa. Karena tidak semua orang mau belajar ya Pak. Dan di sini Pak Erwin sudah mau belajar menjadi lebih baik. Pak Erwin sudah mencoba menjadi coach yang terbaik. Semoga kedepannya Pak Erwin bisa meningkatkan lagi sesuai dengan keinginan Pak Erwin. Bisa mengembangkan diri menjadi lebih baik lagi. Begitupun dengan saya. Terima kasih, saya di sini juga belajar banyak ya dari Pak Erwin, karena kita di sini sama-sama belajar. Walaupun di sini saya
terkesan mungkin sebagai observer, tapi di sini saya banyak belajar dari Pak Erwin, yaitu introspeksi diri. Semoga kedepannya Pak Erwin lebih baik, saya juga, dan kita bisa bertemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Terima kasih Bu Emi. Ya, terima kasih untuk waktunya, terima kasih sudah mau menjadi yang saya observasi. Ya, terima kasih sekali terima atas kasih. waktunya. Terima Ya. kasih, begitu saja nih Pak. Iya, terima kasih Bu Emi. Selamat siang ya Bu Emi. Selamat siang.